397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini riset pengolahan data primer dengan menggunakan program statistik SPSS. Nah, pada data ini kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, sebelum kita masuk kepada pengolahan data, ada baiknya kita mengetahui beberapa pengertian sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih kegunaan dilakukannya uji validitas. Nah, uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Nah, untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Nah, untuk uji reliabilitas, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Nah, untuk uji data ini kita menggunakan program SPSS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program SPSS? Jadi, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk tata cara pengoperasiannya. Nah, beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan painting dan clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset, pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset sains. Nah, SPSS pertama kali muncul dengan versi PC atau bisa dipakai dengan komputer desktop dengan nama SPSS PC atau versi DOS. Tetapi sekarang ini SPSS sudah mengeluarkan beberapa versi terbaru termasuk versi Windows. Teman-teman, kita langsung aja ke mini riset pengolahan data dengan menggunakan program statistik SPSS. Nah, di sini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program statistik SPSS. Di sini sudah ada data pengaruh sosialisasi, sanksi pajak, pelayanan, dan kepatuhan pajak. Oke, kita di sini bisa lihat datanya ya. Di sini ada 3 variabel independen, sanksi pajak, pelayanan, dan variabel dependen termasuk kepatuhan pajak. Nah, di sini kita menggunakan 62 responden, di mana responden ini telah menjawab masing-masing pertanyaan sesuai dengan variabel. Kita akan melakukan uji validitas di variabel sosialisasi. Nah, sebelum itu kita harus menentukan total dari setiap variabel. Karena totalnya ini penting, seperti yang pertama itu tabel yang pertama ada totalnya 23. Oke, kita langsung aja ke program SPSS.
Nah, sebenarnya kita bisa buka open data, lalu ke dokumen di mana kita menyimpan data tersebut. Nah, kita ke data yang tadi sudah kita buat. Kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas pada variabel sosialisasi saja. Nah, di sini kita blok variabel data dari sosialisasi sampai bawah. Oke, kita blok dari atas sampai bawah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu kita copy dan kita paste ke program SPSS-nya. Oke, kita tinggal paste. Oke, di sini datanya sudah terpaste ya kawan-kawan. Lalu kita sudah pastikan. Lalu kita ke variabel view. Nah, di dalam variabel view kita akan beri nama sesuai dengan data yang tadi. Karena kita melakukan uji validitas ke variabel sosialisasi, jadi kita namanya, untuk namanya kita ganti menjadi sos 1, sos 2 sampai dengan nanti sos 5. Terakhir adalah sos total. Oke, namanya sudah terganti, kita ke data view. Nah, di sini juga name-nya sudah terganti ya teman-teman. Jadi sos 1 sampai dengan sos 5. Untuk bagian type itu tetap ya teman-teman menjadi numerik. Untuk bagian width juga tetap. Untuk desimal juga tetap. Untuk bagian label, values, missing, columns, dan untuk bagian right alif juga dan measure kita nanti akan ganti menjadi ordinal. Datanya akan kita ganti menjadi ordinal. Jadi unknown itu kita ganti menjadi ordinal. Oke, untuk all-nya tetap. Lalu kita ke data yang tadi. Selanjutnya kita ke analyze, correlate, lalu ke brilliant. Lalu kita ganti pindahkan datanya ke bagian variabel dengan klik tanda panah. Kita blok, klik tanda panah. Oke, untuk bagian optionnya tetap ya teman-teman, dan edit nya tetap juga, continue. Lalu ke bagian table style. Nah, untuk ini juga tidak ada yang perlu diubah ya teman-teman. Nah, untuk bagian bootstrapnya juga tetap.
Ini juga tetap, tinggal centing intunya, lalu like ini tetap, lalu oke. Nah, terdapat hasilnya, daftar outputnya begini teman-teman. Untuk melihat data yang kita buat valid atau tidak, kita bisa lihat di Bayesian correlation ya teman-teman ya. Nah, kita harus memperhatikan output data SPSS-nya apakah sama dengan data yang kita buat tadi. Nah, jumlah di data correlation-nya itu tadi ada 62 atau N-nya 62 sama dengan data responden yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita cocokkan dengan data yang kita input di SPSS. Nah, setelah itu kita bisa lihat valid atau tidaknya dengan melihat S total ya teman-teman. Nah, kita dapat melihat valid atau tidaknya dengan perbandingan signifikansi total atau bagian total. Kita lihat. Nah, di sininya bagian source totalnya ada 0,02 ya teman-teman ya. Kita bandingkan percent correlation-nya dengan source total ya teman-teman. Apabila bagian totalnya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan valid. Nah, di sini total S totalnya lebih kecil dari 0,5, maka dapat dikatakan valid. Nah, cara yang kedua itu dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, di sini sudah ada R tabelnya ya teman-teman ya. Kita dapat membandingkan R hitung dengan R tabel dengan melihat percent correlation. R hitung dapat kita lihat pada source total ya teman-teman ya. Ini adalah 0,86, itu adalah source total atau merupakan juga R hitung. Jumlah sampelnya ada 62, maka R tabelnya itu adalah 0,246. Nah, di sini bandingkan ternyata R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya baik dengan menggunakan signifikansi two-tail atau percent correlation, data yang kita buat itu atau data yang kita olah itu tergolong valid. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan uji reliabilitas. Kita dari analyze ke reliability analyze, pindahkan semuanya kecuali S total, karena S total itu hanya untuk uji validitas. Nah, di sini kita centang correlation-nya sama yang di bawah, scale of item deleted, lalu continue. Kita pastikan modelnya alpha, lalu oke. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji reliabilitasnya. Nah, di sini ada case-nya ada 62 ya teman-teman, sesuai data yang kita buat itu ada 62.
Untuk melihat reliabilitasnya, kita bisa lihat crown dot alpha-nya ya teman-teman di sini. Nah, nilai crown dot alpha bisa dikatakan reliable jika nilainya lebih besar dari 0,07. Nah, data yang kita distribusikan atau data yang kita hasilkan lebih besar dari 0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel sosialisasi kita dapat dikatakan valid atau reliable. Nah, sekian pengolahan data yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.